Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya melalui sharing kali ini kita akan mengalami berkat Tuhan. Dan tentunya kita akan semakin didewasakan di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya mengangkat tema yaitu cara ampuh menghadapi masa pandemi. Kita sedang menghadapi masa pandemi COVID dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ada yang memprediksi bahwa setelah semua masyarakat Indonesia mengalami vaksin, maka secara perlahan-lahan pandemi COVID ini akan berakhir. Tetapi apa yang terjadi kita lihat hari-hari ini, yaitu timbul varian baru dari COVID-19, yaitu varian Delta, yang telah menyebabkan banyak nyawa meninggal dunia. Dan itu sudah menjadi sebuah fakta yang kita lihat dari berita-berita hari-hari ini. Kemudian pemerintah membuat keputusan untuk PPKM. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Banyak usaha yang ditutup, banyak orang yang harus bekerja dari rumah. Dan saudara, itu semakin hari semakin membuat masyarakat Indonesia berada di dalam keadaan yang sulit. Saya percaya bahwa pemerintah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa masyarakat hari-hari ini, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengalami begitu banyak masalah, mengalami begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu buat kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan juga punya solusi untuk kehidupan kita di dalam kita menghadapi masalah pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita percaya bahwa kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan di dalam generasi ini, bahwa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pandemi COVID, itu berarti bahwa Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membawa kita untuk dapat melihat 3 cara ampuh menurut firman Tuhan untuk kita dapat menghadapi masa pandemi COVID ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, cara ampuh menghadapi pandemi COVID yaitu beriman. Sekali lagi, cara yang pertama adalah beriman. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak ada efek yang baik buat hidup kita. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah kita. Ya, mungkin hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita khawatir tentang hidup kita, khawatir tentang keuangan kita, khawatir tentang usaha bisnis kita, khawatir tentang pendidikan anak-anak kita, khawatir tentang karir kita, khawatir tentang kesehatan kita, khawatir tentang pasangan hidup kita, khawatir tentang masa depan kita.
banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa khawatir adalah manusiawi. Saya juga sebagai hamba Tuhan sering khawatir. Tetapi yang harus kita perhatikan yaitu jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Sehingga yang ada di dalam diri kita adalah kekhawatiran. Untuk itu, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kekhawatiran, sebab itu akan menambah masalah di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan, kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Tetapi lawan dari kekhawatiran adalah iman. Beriman kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk menjaga kehidupan ini. Saya percaya bahwa orang yang beriman tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sebab orang yang beriman adalah orang yang menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi hidupnya, itulah yang terbaik. Sehingga dia tidak perlu khawatir tentang apapun, yang dia tahu bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan apapun situasi kita hari ini, dan percaya bahwa iman menggerakkan Tuhan untuk melakukan mujizat, bahkan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian cara yang kedua untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah bersukacita. Sekali lagi, cara yang kedua untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita kita tidak tergantung pada situasi, tetapi sukacita kita anak-anak Tuhan dilandaskan pada diri Tuhan itu sendiri. Sumber sukacita kita adalah Tuhan. Sehingga apapun situasi kita, mungkin hari ini kita sedang sulit di dalam hal keuangan, mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah kesehatan, atau mungkin kita sedang terpapar COVID, usaha kita tidak mengalami kemajuan, bahkan terus mengalami penurunan. Tetapi itu tidak menjadikan kita tidak bersukacita. Sebab sukacita kita tidak didasarkan pada situasi kita, tetapi sukacita kita didasarkan pada Tuhan itu sendiri. Mazmur 64 ayat 11 berkata, orang benar akan bersukacita karena Tuhan, dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hadapi pandemi COVID ini dengan bersukacita. Sebab sukacita akan membuat kita terus bersemangat. Kita tidak gampang menyerah, tapi kita akan terus melihat hal-hal baik yang Tuhan sediakan buat kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, sukacita akan meningkatkan imun tubuh kita. Sebab Alkitab berkata, sukacita itu adalah obat yang manjur. Bapak Ibu, mari terus tersenyum, terus bersukacita apapun keadaannya. Dan saya percaya itulah yang memberikan kita kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kemudian yang terakhir, cara ampuh untuk menghadapi pandemi COVID, yaitu berhikmat. Sekali lagi, cara ampuh untuk menghadapi pandemi COVID yang ketiga, yaitu berhikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Dengan hikmat kita dapat menempatkan hidup kita pada jalan yang terbaik yang Tuhan inginkan buat kita. Amsal 27 ayat 12 berkata, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Banyak orang kena masalah karena kurang berhikmat. Banyak orang kena persoalan karena kurang berhikmat. Dalam situasi yang sulit ini, Tuhan mau kita berhikmat. Berhikmat artinya kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana ketika kita menghadapi pandemi COVID ini, kita harus berhati-hati dengan virus ini. Kita diminta untuk tidak berkeliaran, tidak berkerumun, maka kita harus taat untuk tidak melakukan itu. Kita diminta untuk prokes, ya. Kita juga diminta untuk tetap menjaga jarak, maka kita harus mentaati semuanya itu. Sebab saya percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan untuk memerintah dan mengatur kehidupan kita agar kita selamat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang yang tidak berhikmat, dia tidak mendengar nasihat. Dia tidak mau mendengar apa kata Tuhan dan apa kata pemerintah. Sehingga yang terjadi ialah dia mengalami celaka. Saya percaya bahwa dengan hikmat Tuhan, kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, maka Dia sumber hikmat akan mencurahkan kepada saudara, dan saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kiranya melalui 3 cara ampuh menghadapi pandemi COVID ini, kita mampu untuk dapat melewati pandemi COVID ini, dan tentunya bersama dengan Tuhan kita akan dijadikan pemenang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.